Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And what, at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Tia. Gimana kabar kalian malam ini? Aku harap kalian semua selalu sehat ya. So, di cerita kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah kasus kekerasan seksual pada anak. Jadi pada tahun 1980 hingga 1990-an ini ada sebuah film dokumenter yang dirilis oleh HBO yang menggemparkan Amerika. Film dokumenter ini bercerita tentang anak kecil perempuan yang bernama Beth Thomas berusia 6,5 tahun. Film ini berjudul Child of Rage. Film ini sangat mengejutkan. Jadi aku harap kalian yang sensitif, kalian bisa skip video aku yang ini. Dan aku ingin memberitahu kalian bahwa sekarang aku akan upload seminggu 2 kali. Setiap hari Senin dan setiap hari Jumat. Buat kalian yang belum subscribe channel aku harap kalian subscribe channel aku dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tahu kapan aku upload dan bisa langsung nonton video terbaru aku. Jangan lama-lama lagi, yuk kita bahas. Jadi cerita ini berawal dari sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak kecil perempuan serta adiknya yang akan lahir. Namun sangat disayangkan bahwa saat melahirkan adiknya, ibunya meninggal. Kemudian akhirnya kedua kakak beradik ini dirawat oleh ayah mereka. Ternyata kehidupan setelah ibunya meninggal ini membuat mereka sangat tersiksa. Kakak beradik ini sangat malang dirawat oleh ayahnya sendiri. Karena ayahnya ini merupakan ayah yang kejam, tak berperi kemanusiaan dan bahkan menyiksa anak kandungnya sendiri. Dia menelantarkan kedua saudara ini. John yang kala itu masih bayi sering diabaikan dalam box bayi dengan pampers kotor dan kasur kotor dan keadaan sekitarnya kotor karena tidak diperhatikan. John yang kala itu masih belum bisa mengangkat kepalanya. Dia seperti kekurangan rangsangan dan stimulasi. Kondisinya saat itu amat mengenaskan ketika petugas pelayanan sosial anak menemukan mereka di dalam sebuah rumah kosong dengan keadaan John yang karena terlalu lama dibiarkan dalam box bayi dengan kondisi kepala belakangnya yang datar karena tak pernah diangkat dari kasur dan sangat kurus. Kemudian kondisi kakaknya Elizabeth lebih menyedihkan lagi dengan baju lusuh dan nampak sekali tak terawat. Akhirnya petugas sosial pelayanan anak mengantarkan mereka ke panti asuhan dengan harapan agar mereka lebih terurus. Pada 1980, Tim Tennant, seorang pendeta dari sebuah gereja metodis kecil di Amerika, belum dikaruniai anak. Setelah beberapa kali, mereka tidak dapat memiliki anak secara alami. Akhirnya mereka sepakat untuk menghubungi Departemen Pelayanan Sosial untuk mengadopsi 2 anak. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya mereka ditelepon oleh Departemen Pelayanan Sosial bahwa ada 2 anak yang siap untuk diadopsi. 2 anak ini saudara kandung dan masih kecil. Jadi pada 1984 ini, mereka mengadopsi John dan Elizabeth. Mereka sangat senang karena mereka mendapatkan anak yang masih kecil dan berkelamin perempuan dan laki-laki. Elizabeth yang saat itu berumur 19 bulan dan John berumur 7 bulan diadopsi oleh kedua pasangan ini. Mereka menyayangi anak mereka, memberi apa yang dibutuhkan. Pokoknya sangat memanjakan karena mereka sangat antusias ingin memiliki anak. Namun, semakin besar, perilaku kedua anak ini membuat kedua orang tua ini gusar. Karena terlihat ada yang aneh dengan perilaku mereka yang tak wajar. Mereka pun akhirnya mencoba menggali informasi tentang anak mereka sebelum mereka adopsi. Hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa kedua anak ini ditemukan setelah penelantaran yang cukup parah.
Dan informasi dari petugas sosial ini akhirnya diketahui bahwa Beth itu sering dianiaya dan dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Beth seringkali menjerit-jerit di setiap malam dalam mimpinya. "Stop, Daddy, stop!" Dia sering mengatakan itu. Mungkin karena seringkali diperlakukan tak menyenangkan oleh ayah kandungnya itu, Beth tumbuh menjadi gadis kecil yang tanpa perasaan dan menunjukkan gejala-gejala sadistik. Beth mulai menunjukkan kekerasan yang tak lazim kepada adiknya, Jonathan. Beth sering menyiksa Jonathan dengan cara membentur-benturkan kepala adiknya ke lantai. Kemudian dia juga kadang-kadang mencubit pantat adiknya. Bahkan tak hanya itu, dia juga mencubit penis adiknya. Dan ia meremas, menendang, dan dia terus melakukannya meskipun adiknya terus merengek meminta dia untuk menghentikan kegiatannya itu. Namun dia tak hiraukan itu dan malah menikmatinya. Beth melakukan itu setiap hari dan ia sering melakukannya jika ia ingin. Dan pernah pada suatu ketika dia melakukannya pada siang hari hingga kedua orang tuanya yang berada di lantai bawah itu menghampirinya. Kenapa adiknya itu berteriak-teriak? Ketika kedua orang tuanya itu melihat, mereka sangat syok dan mereka cepat melerai antara John dan Beth. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk mengunci Beth di dalam kamar dan menjauhkannya dari John. Kemudian John ini merasa sangat trauma dan sangat ketakutan, bahkan ketika hanya berdekatan dengan Beth kakaknya sendiri. Kemudian, karena aksinya ketahuan pada saat itu, hingga Beth berencana tetap menyiksa adiknya setiap hari, tapi pada malam hari, karena tidak ingin orang tuanya tahu. Jadi kejadian yang dialami John itu terus-menerus dialaminya setiap hari. Bayangkan anak sekecil itu. Mungkin John baru merangkak digitukannya. Perilaku yang aneh lainnya itu muncul pada Beth yang ibunya ketahui bahwa Beth ini sering melakukan masturbasi dan itu dilakukannya di beberapa waktu dan tempat tertentu. Pernah ia bermasturbasi di rumah sakit, tempat parkir, bahkan di tempat umum lainnya. Ia bermasturbasi dengan benda-benda tumpul hingga, mohon maaf nih aku sebut, hingga vaginanya itu lecet dan berdarah. Aduh, adik kecil ini. Kalian tahu kan, ini bukan hal yang normal dilakukan oleh anak kecil pada umumnya. Apalagi tentang masturbasi itu. Dan Julie, ibu angkat Beth, mengatakan bahwa Beth ini melakukannya secara konstan setiap hari. Pernah suatu ketika, Beth dan ibunya itu berjalan ke taman. Beth ini menemukan seekor anak burung yang berada di dalam sangkarnya di atas pohon. Tapi pohon itu nggak tinggi-tinggi banget, masih bisa digapai lah sama dia. Beth pun mendekat ke sangkar burung itu. Ibunya berpikir, oh mungkin dia penasaran, dia ingin tahu apa itu kan. Jadi ibunya pun membiarkannya dan melihatnya dari jauh. Namun tak disangka-sangka, ternyata Beth pun melakukan hal yang kejam terhadap anak burung itu. Kalian tahu nggak dia apakan? Dipegangnya anak burung tuh, dipatahkannya lehernya. Ibunya yang menyaksikan itu pun akhirnya berteriak dan memanggil ayahnya. Tindak kekerasan Beth ini makin lama makin membuat bimbang. Semakin lama semakin menakutkan dan tentunya sangat mengkhawatirkan. Bahkan Beth ini pernah mengancam untuk membunuh kedua orang tuanya ketika ketahuan dia sedang mengarahkan pisau kepada John, adiknya, di dapur. Semua perilaku Beth bertambah intensitasnya atau bertambah parah. Akhirnya Julie memutuskan untuk membawa Beth ke seorang terapis. Kemudian Beth ini diwawancarai oleh seorang terapis anak yang bernama Dr. Ken Magid, seorang psikolog klinis yang mengkhususkan dirinya dalam perawatan anak-anak korban pelecehan seksual yang parah. Waktu diwawancara, Beth mengatakan bahwa dia sering bermimpi ia sedang berada di dalam rumah, di lantai atas, lalu ayah kandungnya ini datang mendekatinya, menyentuh, mohon maaf nih, vaginanya hingga nyeri dan berdarah. Beth juga menunjukkan gambar yang dia buat dengan krayon. Ini gambarnya. Beth menggambarkan posisi tangan ayahnya ini
tengah memegang, mohon maaf, vaginanya Beth. Dan Beth, dia mengakui dalam percakapan dengan Dr. Ken, dia berbicara dengan amat sangat datar bahwa dia telah memperlakukan adiknya secara tidak baik. Selalu dengan dia mengakui kesalahannya yang tadi, membenturkan kepala adiknya, menyiksanya, memaku pin di sekujur badan adiknya, termasuk di kemaluan adiknya. Kemudian dia menendangnya. Dia juga meremas-remas pantat dan penis adiknya. Dan mohon maaf, dia juga memasukkan jari ke dalam anus adiknya. Aduh Jun, kasihan banget. Maaf ya guys, aku minta maaf terus, udah kayak mau lebaran. Tapi aku tahu mungkin ini kata-kata yang tidak sopan, jadi makanya aku minta maaf sama kalian sebelum menyebutkannya. Dan Beth juga berniat untuk membunuh adiknya, namun itu tidak terlaksana karena ketahuan orang tuanya. Dan bahkan dia mengatakan bahwa dia seringkali berpikir juga tentang membunuh kedua orang tuanya itu, karena sering memisahkannya dari John. Dan dia tidak bisa menyiksa adiknya, dan dia sangat kesal karena itu. Tak puas hanya dengan itu, Beth pun seringkali menyiksa hewan peliharaannya, ataupun hewan yang hanya sekedar lewat di depan rumahnya. Semua fakta ini dia ceritakan kepada Dr. Ken, dan Beth ini dia mengakui dia tidak merasakan menyesal atau bersalah sama sekali. Dia hanya berbicara tentang, ya aku melakukannya, ya begitulah, dengan ekspresi yang datar. Jadi si Beth ini mengatakan semuanya dengan dingin dan tenang, seolah-olah dia tuh sedang menjelaskan sesuatu yang sepele. Dokter pun bertanya, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Beth pun menjawab, ia hanya ingin bahwa semua orang merasakan apa yang ia rasakan dulu ketika ia disiksa oleh ayahnya sendiri. Dr. Ken pun bilang kalau apa yang kamu lakukan ini menyakiti orang lain. Apakah kamu sadar akan hal itu? Dan Beth menjawab, ya, itulah yang aku inginkan, katanya. Setelah wawancara panjang itu selesai, akhirnya Dr. Ken ini mendapat cukup informasi untuk memutuskan merawat gadis itu di pusat perawatan untuk anak-anak yang memiliki gangguan yang sama dengannya. Beth berkata bahwa dia juga tidak segan untuk melakukan kekerasan terhadap anak laki-laki lain. Intinya dia laki-laki, dia akan melakukan kekerasan mungkin yang sama dengan dilakukannya kepada John. Dia mengaku itu kepada dokter. Dan pada akhirnya Dr. Ken meminta orang tua Beth agar Beth ini hidup terpisah dari mereka sementara waktu demi kesembuhan psikis dan perilaku Beth dengan cara memberikan attachment terapi. Kemudian keluarlah hasilnya. Beth kemudian didiagnosa menderita RAD atau Reactive Attachment Disorder. Jadi RAD ini adalah sebuah gangguan yang ditandai dengan ketidakwajaran atau terganggunya proses perkembangan pada anak, khususnya hubungan sosial. Jadi anak ini tidak mampu bersikap wajar untuk sosialnya di sekitarnya dan tidak memiliki rasa empati. Pada orang dewasa, biasanya dikenal dengan gangguan sosiopat atau psikopat. Jadi pada kasus ini, Beth ini mengalami ketidakmampuan dalam membina ikatan dengan orang lain, tak bisa menerima dan menyatakan cinta atau kasih sayang kepada orang sekitar, serta Beth ini tidak memiliki empati. Empati ini perasaan merasa bersalah atau menyesal ketika dia ini berbuat salah. RAD ini akan muncul pada anak-anak yang tak pernah mengalami attachment atau kelekatan dan emosional dengan ibu atau pengasuhnya dari kecil. Ini juga bisa terjadi jika antara anak dan pengasuh ini tidak terbentuk rasanya, atau misalnya anaknya ini tidak menyukai pengasuhnya sehingga dia itu mengalami penolakan, dan kemudian attachment ini bisa juga ketika anak kecil ini mengalami penyiksaan, penelantaran, atau terpisah dari ibu dan tiba-tiba
terpisah dari pengasuhnya yang merawat dia dari kecil. Bahkan seringkali kita jumpai bahwa pengasuh menyiksa anak-anak yang diasuhnya sendiri. Anak-anak itu bisa mengalami penyakit yang diderita Beth ini, kemungkinan besarnya. Jadi Beth ini tidak diklaim bahwa dia itu adalah seorang psikopat. Kenapa? Karena pada waktu itu keberadaan gangguan kepribadian yang belum diketahui, apalagi tentang gangguan kepribadian antisosial sebelum 18 tahun, tentang ini yang masih banyak perdebatan panjang di antara para sarjana kesehatan mental. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua Beth bahwa Beth ini akan dirawat terpisah dari mereka, akhirnya Beth ini ditempatkan di sebuah rumah semacam asrama khusus bagi anak-anak yang cukup berbahaya bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian, perlakuan yang dikenalkan kepada Beth ini sangat ketat dan teratur. Didesain khusus untuk anak-anak dengan gangguan mereka tersendiri. Pada malam hari, untuk mencegah Beth menyakiti anak-anak lain, Beth ini dikunci di sebuah ruangan, terpisah dari anak-anak lainnya. Kalau anak lainnya itu tidur kayak sekamar rame-rame gitu, kayak di asrama sekolah gitu. Kalau Beth ini, karena dia masih baru dan karena emosi dia ini masih sangat, gimana ya, sangat jahat. Jadi dia ini dipisahkan dari anak-anak yang lainnya kalau malam hari. Dia pun harus meminta izin jika ia ingin pergi ke kamar mandi atau minum air ketika dia di dalam ruangan itu. Tapi itu hanya berlaku pada malam hari kok. Setelah beberapa waktu di sana, Beth pun mengalami kemajuan yang positif. Alhamdulillah. Mereka juga di sana dibimbing untuk berdoa, beribadah. Selain itu mereka juga diberikan pujian ketika mereka itu kayak melakukan perbuatan baik. Dengan begitu, sedikit demi sedikit mereka akan mengenal dan merasakan cinta kasih. Setelah beberapa waktu berada di sana, Beth pun akhirnya mengalami kemajuan yang sangat positif. Kemajuan yang cukup baik kan? Gimana? Karena ia itu udah bisa mengendalikan perilakunya. Bahkan udah bisa membedakan yang mana tindakan yang baik, yang mana yang buruk. Dia juga pergi ke sekolah umum untuk belajar di sana. Bahkan ia bergabung ke dalam paduan suara di gereja. Tak hanya itu, Beth juga memiliki peliharaan 2 ekor burung. Ingat kan waktu sebelumnya? Nah, gimana sekarang? Dia bahkan bisa melihara burung. Kemudian saat dia ditanya siapa saja yang pernah dia sakiti dan apa perasaannya saat ini ketika dia itu mengingat apa yang dilakukannya dulu, seperti menyakiti adiknya atau binatang-binatang lain. Beth ini menangis dan mengatakan dia tidak ingin membicarakannya. Kalian bisa lihat sendiri kan kalau Beth ini udah berubah. Beth ini bukan child of rage lagi, tapi dia tuh sekarang adalah Beth yang dicintai oleh semua orang. Seperti yang kalian lihat bahwa perawatan Beth ini dianggap sukses oleh semua orang. Kemudian Beth ini diadopsi oleh seorang wanita bernama Nancy Thomas. Sementara Beth adalah satu dari 3 anak angkat dan suaminya. Pasangan itu telah mengasuh lebih dari 100 anak. Banyak dari anak-anaknya secara emosional yang terganggu seperti Beth. Kemudian Beth itu dirawat di sana. Dari awalnya Beth di kamar sendiri hingga dia bisa berbagi kamar tidur dengan anak kandung Nancy. Disitulah Nancy memberikan kemajuan yang sangat pesat kepada Beth sehingga akhirnya Beth ini disekolahkan di sekolahan umum bersama anak-anaknya yang lain. Nancy adalah seorang pembicara dan penulis yang ulung. Dia bahkan ikut menulis 2 buku dengan Beth sendiri. Jadi Beth itu punya buku guys. Jadi ini adalah judul dari buku yang ditulis oleh Beth. Sewaktu itu dia berusia 19 tahun katanya. Jadi kalian udah pada tahu kan kisah Beth tadi. Berkat ibu angkat yang keduanya ini, Nancy Thomas, Nancy ini telah menjadi pendukung utama dari terapi Beth. Jadi Beth ini berhasil lulus dari Universitas Colorado dengan gelar sarjana di bidang keperawatan dan menjadi perawat yang terdaftar di Flagstaff Medical Center di unit perawatan intensif neonatal. Di dalam unit ini berisi beberapa manusia yang paling rapuh. Kemampuan Beth bekerja di unit ini adalah bukti nyata kesembuhan dari pengobatannya.
karena di dalam unit ini adalah kasus-kasus seperti yang dialaminya dulu. Selain itu, Beth juga berkeliling dunia untuk memberikan ceramah tentang pendidikan untuk orang tua dan profesional. Beth juga mendapat gelar perawat terbaik waktu itu di sana. Jadi gimana? Setelah mendengar kasus ini, menurut aku cukup kasihan sama Beth. Tapi aku bangga, sangat bangga bahwa dia bisa ngelewatin semua itu. Sekarang dia bisa sukses dan bahkan membantu anak-anak yang kesulitan sepertinya dulu. Jadi ini menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Kalian kasih tahu aku ya, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe channel aku dan tekan like video ini. Kemudian jika kalian ada video rekomendasi lainnya, atau kalian ingin aku bahas-bahas yang seperti ini lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, akan aku baca. Terima kasih sudah setia sama aku sampai akhir video. Aku izin pamit. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.